Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama mengajak kepada jemaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya iman dan takwa lah bekal berpulang kelak kita ketika harta, ketika jabatan, ketika keluarga dan segala aksesoris dunia tidak berarti sama sekali. Hanya iman, takwa, dan buahnya amal kebaikan yang akan kita bawa ke alam selanjutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini akan menyampaikan tema tentang 12 adab berdakwah dalam Islam. Setiap muslim dituntut untuk berdakwah, lebih-lebih lagi orang yang berilmu. Jadi tugas dakwah bukan tugas ustadz saja, bukan tugas ulama saja, bukan tugas kiai saja, tapi dakwah tugas umat Islam semuanya dengan kapasitasnya masing-masing. Tetapi jika kita jadi santri, kita jadi ustadz, kita jadi kiai, kita jadi dai penceramah, maka lebih-lebih lagi kita dituntut untuk berdakwah dan harus memakai etika atau dalam agama adab-adab berdakwah. Mana saja yang 12? Yang pertama, berdakwah itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena uang, bukan karena amplop, bukan karena honor, harus lillahi ta'ala. Ada tidak ada, kita jalan dakwah. Mudah atau sulit, kita jalan dakwah. Disambut atau disambit, kita tetap jalan dakwah. Kenapa? Karena dakwah kita bukan karena manusia, dakwah kita bukan karena harta, dakwah kita bukan karena apapun juga, tetapi libtighai wardotillah, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor kedua, siapkan dulu wawasan kita. Tidak cukup mengandalkan berani, tidak cukup mengandalkan wanter, tidak cukup mengandalkan nekat. Tentu kalau berdakwah harus punya basically dulu. Kita harus belajar bahasa Arab, harus belajar nahwu shorof, harus belajar tajwid, harus belajar tahsin Quran, harus belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih. Itu bekal-bekal untuk berdakwah. Jangan sampai kita dhalun mudhilun, sesat dan menyesatkan. Yang nomor ketiga, jangan jadikan dakwah itu sebagai profesi. Artinya apa? Artinya dakwah itu bukan untuk mencari mata pencaharian, bukan sebagai mencari nafkah, tetapi dakwah harus lillahi ta'ala. Adapun dunia mengikuti, jangan sampai jadi tujuan utama, tetapi dakwah harus lillahi ta'ala. Adapun misalnya dari dakwah itu ada orang yang tidak mungkin kita tolak, itu tentu anugerah dari Allah, tapi jangan sampai jadi tujuan, jangan jadi keinginan. Dakwah itu bukan profesi, dakwah itu adalah ibadah. Jangan sampai ada orang yang hanya mengandalkan dari ceramah, hanya mengandalkan dari dakwah. Kita harus punya harga diri, seperti Nabi berdagang, seperti para sahabat berbisnis, seperti para ulama ada yang bertani, gitu ya, ada yang menenun dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, jangan sampai dakwah dijadikan profesi mencari nafkah. Yang nomor keempat, dakwah itu harus santun dan lemah lembut. Kenapa? Karena kita bukan hanya memakai logika manusia, tetapi pula kita bersentuhan dengan hati setiap manusia. Maka mungkin secara logika
kita bisa dipahami, tetapi secara hati enggak enak kena ke hatinya, karena dakwahnya kasar, dakwahnya ya tidak tahu mungkin budaya setempat, tidak melihat siapa orang dengan berbagai karakternya. Jadi kita harus santun dan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah, dakwahlah, ya ajaklah orang-orang ke jalan agama Allah dengan hikmah dan mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Tidak boleh kita memukul karena dakwah itu merangkul. Tidak boleh kita menyaingi karena dakwah itu menyayangi. Tidak boleh kita menghardik karena dakwah itu mendidik. Tidak boleh kita menghina karena dakwah itu membina. Tidak boleh kita mencela karena dakwah itu membela. Tidak boleh mencaci maki karena dakwah itu memberi solusi. Tidak boleh mengejek karena dakwah itu mengajak. Tidak boleh menghakimi karena dakwah itu mengilhami. Jadi semuanya memang harus lemah lembut dengan penuh kesantunan. Yang nomor kelima, permudah jangan dipersulit. Adab dakwah itu permudah jangan dipersulit. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Permudah jangan dipersulit. Jangan membuat orang kabur, tapi berilah kabar gembira. Begitu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada pilihan yang sulit, yang sedang, yang mudah, berikan yang mudah kepada umat. Kenapa? Karena tentu dengan kemudahan itu umat akan nyaman, tapi dengan kesulitan umat bakal lari dari agama kita. Maka permudah, jangan dipersulit, jangan saklek. Selanjutnya yang nomor keenam, jangan berlebihan bercanda. Ini adab yang keenam, karena dai bukan pelawak. Dari awal ceramah sampai akhir hanya ketawa-ketawa. Suksesnya dia merasa sukses dakwanya kalau semua jemaahnya tergelak-gelak tertawa. Salah. Kita bukan sedang stand up comedy. Kita bukan sedang melawak. Dakwah itu menyampaikan risalah Allah Al-Quran, risalah Rasulullah hadis, dan kaul para ulama. Maka tidak boleh diisi semuanya dengan lawakan. Mungkin sekedar untuk mencairkan suasana, mungkin sekedar untuk memancing perhatian jemaah, mungkin sekedar supaya jemaah tidak ngantuk. 2, 1, 3 momentum kita ada bercandanya itu wajar. Tetapi kalau dihabiskan dari awal sampai akhir, yang materi itu hanya bercanda, itu jauh sekali daripada tuntunan Rasulullah. Wala tuksiru ad-dhahqa fa inna kasratad dhahki tumitul qalba. Jangan kalian memperbanyak ketawa-ketawa. Kenapa? Karena sesungguhnya berbanyak-banyak ketawa itu tumitul qalba, mematikan al-qalba, ke hati. Hadis riwayat Tirmizi. Yang nomor ketujuh, dakwah itu walaupun harus santun, tetapi harus tegas, harus teguh menyampaikan yang benar itu benar. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Sampaikan kalau riba itu haram. Sampaikan kalau minuman keras itu haram. Sampaikan kalau ya judi itu haram. Jangan sampai karena ada keluarga kita yang judi, kita jadi asalnya haram jadi harum. Jangan sampai karena ada donatur yang riba terus kita bilang enggak apa-apa. Kita tetap walaupun santun tetap harus tegas, tetap harus teguh menyampaikan yang hak. Yang nomor ke-8, tidak boleh iri dengki kepada sesama pendakwah. Ketika ustadz lain tampil di TV, ketika ustadz lain tampil di radio, ketika pendakwah anu masuk ke koran, masuk ke berbagai media sosial, terus kita merasa iri. Ya, kapan kita bisa seperti dia? Itu salah. Kenapa? Karena suksesnya dakwah bukan ustadz masuk TV, suksesnya dakwah bukan ustadz ngisi di radio, suksesnya dakwah bukan kiai yang berceramah di depan ribuan orang dalam tabligh akbar. Suksesnya seorang pendakwah jika berpulang menghadap Allah dalam hati yang ikhlas,
dan banyak amalan murni bukan karena riya, maka jangan iri hati dengan popularitas orang lain, popularitas penceramah lain. Kenapa? Karena semua orang membawa nasibnya masing-masing. Ada yang nasibnya terkenal, ada yang tidak. Nggak masalah, karena kesuksesan adalah kelak masuk surga dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ke-9, selalu bijaksana dengan memperhatikan tingkat keilmuan jemaah kita. Kapan kita harus membahas yang tinggi tentang bab anu, tapi kapan kita harus membahas wudu, kapan kita harus membahas najis, itu melihat jemaahnya. Itu tentu kajian para santri tidak cocok kalau hanya membahas tentang bab toharoh. Tapi kalau kajiannya ibu-ibu yang sehari-hari bergulat dengan ya najis, bergulat mungkin dengan ya kotoran anak, ya kita bahas tentang najis. Jangan membahas tentang usul fikih, jangan membahas tentang mustalah al-hadis, tafsir. Tentu harus bijak menyikapi setiap jemaah. Yang ke-10, jika harus berdebat, berdebatlah dengan tetap santun. Kalaupun ada yang mengajak non muslim berdebat, kalau ada yang mengajak mungkin dari golongan lain berdebat, tidak boleh dilayani. Kalaupun terpaksa, berdebatlah dengan cerdas tetapi santun. Itu wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan baik, dengan ahsan. Yang ke-11, jangan memaki kepada mazhab lain. Dasar NU lo, dasar Persis lo, dasar Muhammadiyah lo, tidak boleh. Karena semuanya hanya kendaraan dakwah yang semuanya menuju li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. NU baik, Persis baik, Muhammadiyah baik, semua harokah-harokah yang mensiarkan agama Allah baik, walaupun kendaraannya berbeda tetapi tujuannya sama, yaitu semuanya ingin mendapat ridha, surga, dan ya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor ke-12, selalu jadi teladan dengan melakukan sesuai yang diucapkan. Kalau kita membicarakan tahajud, kita pun harus tahajud da'inya. Kalau kita berbicara sedekah, da'i pun harus sedekah. Jangan hanya menerima sedekah saja, hanya menyuruh orang lain berbuat baik tetapi dirinya tidak baik. Itulah 12 adab berdakwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada akhirnya mari kita sama-sama memanjatkan doa, mengangkat tangan kita, menundukkan kepala kita, menghadirkan hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk dai-dai yang tulus, ikhlas, dan berpulang kepada Allah dengan banyak membawa amalan kebaikan, buah dari perjuangan dakwah kita.